Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Pada pagi hari ini kita sampai pada bab mencintai Allah. Yang lalu kita sudah bahas bab tentang para ulama, tentang orang tua, dan lain-lain, mencari teman. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufaru ruhama'u bainahum. Tarahum ruka'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Dan seterusnya. Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang beserta dengan Nabi Muhammad SAW, asyidda'u 'alal kufar. Keras terhadap orang kafir, ruhama'u bainahum. Tapi kasih sayang sesama mereka. Artinya keras terhadap orang kafir itu tidak mau mengikuti sikap dan tingkah lakunya, karena sikap dan tingkah laku orang kafir dilarang oleh Allah SWT. Seperti akidahnya tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Gaya hidupnya tidak berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Jadi asyidda'u 'alal kufar. Ruhama'u bainahum, tapi mereka kasih sayang sesama mereka. Tarahum ruk'an sujada. Kamu lihat mereka ruku dan sujud bersama-sama. Fadlam minallah, mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mereka bersama-sama. Jadi Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya keras terhadap orang kafir, kasih sayang sama mereka, dan mereka bersama-sama mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini surat Al-Fat ayat 29. Selanjutnya surat Al-Hasir ayat 9. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan para muhajirin, yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang-orang yang datang, orang-orang yang hijrah ke kota Madinah. Bahkan digambarkan mereka yuksiruna ala anfusihim walau kana bihim khososah. Mengutamakan saudara-saudaranya, para muhajirin, di atas dirinya sendiri. Jadi ada dua kelompok orang yang hebat dan sangat baik digambarkan Allah dalam surat Al-Hasir, yaitu yang pertama orang muhajirin. Kenapa orang muhajirin sangat cinta pada Allah dan Rasulnya? Meninggalkan kebun kormanya, meninggalkan rumahnya demi mengikuti hijrah bersama Rasulullah Muhammad SAW. Luar biasa. Jadi sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Meninggalkan rumahnya, kebun kormanya. Yang kedua, orang-orang yang sudah beriman dan menempati kota Madinah. Disebut kaum Ansor. Subhanallah. Mereka membuka pintu-pintu rumahnya untuk ditempati oleh orang-orang muhajirin. Bahkan mereka memberikan kebun-kebun kurmanya untuk digarap bersama-sama. Seperti itu digambarkan, yuksiruna, mereka mengutamakan itsar ya, terhadap orang-orang yang datang melebihi terhadap dirinya sendiri. Jadi itu gambaran dua ayat yang disitir di dalam Riyadhus Shalihin bab mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke hadis yang pertama dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda. Ini yang disebut dengan halawatal iman atau manisnya iman. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memiliki tiga sifat ini akan merasakan manisnya iman. Siapa yang tahu? Nomor satu dari Rasulullah, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Jadi menempatkan Allah dan Rasulnya nomor satu prioritas. Jangan sampai dikalahkan oleh kepentingan-kepentingan yang lain, maka insya Allah kita akan merasakan manisnya iman. Yang kedua,
mencintai seseorang hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencintai seseorang hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keinginan imbalan, jasa atau balas budi dan sebagainya. Semata-mata mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, benci untuk kembali kepada kekafiran setelah diselamatkan Allah sebagaimana kebenciannya apabila dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, ini dari Rasulullah Muhammad SAW. Kalau ingin merasakan manisnya iman, nomor satu, cintailah Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Kemudian yang kedua, bersahabatlah dengan manusia semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu benci untuk kembali menjadi orang kafir sebagaimana bencinya untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Semoga kita bisa memahami ini, insya Allah akan manis iman itu. Walaupun tawaran itu sangat indah, sangat besar, kalau ternyata itu adalah haram, tinggalkan saja. Walaupun mungkin hidup kita sederhana, tapi ada lezatnya iman menjadi sangat enak, sangat indah. Rumah tangga juga seperti itu. Ya. Ketika dahulu seseorang atau saya sendiri misalnya, saya tidak mau punya utang sama sekali dalam hidup. Akhirnya saya membangun rumah dengan sangat sederhana, tidak cukup uangnya untuk membeli untuk membeli keramik. Ya. Saya beli plastik yang gambar keramik. Ya. Saya pasang di lantai. Ini saya alami sendiri betul-betul. Ya. Kemudian saya apalagi belum punya uang untuk pasang listrik. Karena kan sekitar 2 juta lebih untuk pasang listrik gitu. Maka saya isi rumah saya dengan lampu minyak di setiap kamar di sininya. Karena apa? Saya punya prinsip tidak mau punya hutang. Dan waktu itu saya masih teringat anak saya nomor 1 bercerita, enak ya Pak rumah kita. Kenapa? Kalau listrik mati PLN rumah kita nggak mati. Iya orang pakai sentir, pakai lampu minyak. Nah kalau lampu minyak setiap kamar ada lampu minyaknya, kamar mandi harus ada lampu minyaknya, semuanya kita pasang-pasang lampu-lampu itu. Jadi ada keindahan-keindahan sendiri ketika kita menempatkan Allah di atas segala-galanya. Mungkin orang memandang sengsara tidak enak, tetapi di dalam hati kita ternyata sangat indah. Yang kedua, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari yang tiada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu nomor 1, pemimpin yang adil. Jadi pemimpin yang adil nanti di padang mahsyar akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu silahkan berprestasi dan pantas menjadi pemimpin. Tapi manfaatkan kepemimpinan itu untuk berlaku adil. Karena pemimpin yang berlaku adil, manfaatnya sangat besar bagi masyarakatnya, dan ternyata akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala ketika tidak ada naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2, pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah yang maha mulia lagi maha agung. Jadi senantiasa beribadah. Sholatnya beribadah sudah jelas, aktivitasnya beribadah, kuliahnya beribadah, bahkan futsalnya juga beribadah. Futsal bisa beribadah? Iya tergantung niatnya. Kalau niatnya supaya badan saya sehat, supaya saya bisa sholat tahajud malam, supaya saya nggak ngantukan, nah setiap tendangan-tendangan bola di lapangan futsal, Bismillah Allahu Akbar, dul berpahala. Begitu. Bukan sekedar menang, fakultas saya menang, departemen saya menang, bukan sekedar itu. Jadi olahraga berpahala. Jadi pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah yang maha mulia lagi maha agung. Yang ketiga, ini kabar gembira untuk para marbot, seorang yang hatinya selalu bersatu dengan masjid. Subhanallah. Jadi apalagi tinggalnya di masjid, mengurus masjid, diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain-lain. Dan bahkan ketika melakukan perjalanan sudah direncanakan. Saya mau kemana nih? Ke Jakarta. Nanti jam 12 saya akan ada di mana? Sholat duhurnya. Saya harus ada di masjid. Nah, seperti itu. Jadi pemuda yang hatinya selalu tertambat ya,
dengan masjid. Yang keempat, dua orang yang saling mencintai karena Allah. Keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dua orang yang saling mencintai nanti akan mendapat naungan dari Allah di saat tidak ada naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, seorang pria ketika dirayu untuk berzina oleh wanita bangsawan yang berwajah cantik, rupawan, lalu ia berkata, akhafullah ya. Ini akhafullah. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Jadi ini yang kelima, seorang pria yang diajak bermain-main lah ya oleh wanita cantik dan kaya raya. Ya. Kemudian dia mengatakan, ini akhafullah. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tidak mau melakukan itu. Yang keenam, seseorang yang mengeluarkan sodakoh secara sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Subhanallah. Ini dicontohkan oleh Ali radhiyallahu anhu. Ternyata Ali punya kebiasaan menaruh belanjaan di rumah orang-orang yang perlu bantuan. Rumah janda yang sudah tua, tidak bisa bekerja dan sebagainya. Orang tua tersebut baru sadar tidak ada lagi belanjaan digantungkan di pintu rumahnya ketika Ali radhiyallahu anhu sudah wafat. Padahal dia waktu itu sudah sempat jadi Amirul Mukminin. Subhanallah. Tidak ada yang tahu. Sama kayak Rasulullah SAW ketika menyuapi orang Yahudi di tengah-tengah, di pinggir di pasar. Juga seperti itu. Tidak tahu bahwa dia yang menyuapi adalah Rasulullah SAW. Jadi silahkan berprestasi dengan sesuatu yang hanya Allah saja yang tahu. Demikian juga kisah 3 orang yang masuk ke dalam gua, ya kan? Yang dia punya semangat untuk tidak memberi minum air susu kecuali kepada ibu dan bapaknya terlebih dahulu. Suatu hari dia pulang larut malam, anaknya minta air susu, tidak diberikan. Karena apa? Sebelum ibunya minum, ibunya sudah tertidur. Itu aku kerjakan semata-mata dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang punya semangat untuk tidak mau memakan sepeser pun, ya, serupiah pun dari orang lain. Suatu hari dia punya pekerja, yang pekerja itu belum dibayar upahnya, ternyata sudah pergi. Maka uangnya disimpan dan dibelikan domba, sepasang domba. Dombanya punya anak-anak banyak banget sampai memenuhi lembah. Ternyata suatu hari tukangnya datang lagi. Saya dulu belum dibayar. Wah, kamu kemana saja kok belum dibayar? Saya sudah siapkan uangnya. Uangmu saya belikan domba itu yang ada di belakang. Itu semua domba itu milik kamu. Wah, jangan bergurau kata dia kan. Silahkan kamu ambil, karena itu dari uang kamu saya belikan domba sepasang dan sekarang punya anak banyak banget. Akhirnya dibawa semua oleh tukang tadi. Dan itu semata-mata ya Allah aku kerjakan karena aku tidak mau mengambil 1 rupiah pun, 1 dinar pun dari seseorang yang kerja di rumah saya. Yang terakhir, laki-laki yang diajak, punya saudara sepupu yang punya utang ya. Perlu uang waktu itu, perlu uang. Ya. Kemudian siap dipinjamin uangnya dan siap juga untuk bisa menemani tidurnya. Tetapi tidak mau melaksanakan itu semuanya. Maka batu pun bergeser. Hadirin hadirat rahimakumullah, itu adalah yang keenam. Yang ketujuh, dan seseorang yang mengingat Allah di tempat sunyi, artinya tidak ada orang yang melihatnya, dan kedua matanya bercucuran air mata. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ada 7 golongan yang nanti akan mendapat naungan Allah di saat tidak ada naungan kecuali dari Allah SWT. Saya ulang kembali, yang pertama, pemimpin yang adil, pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah yang maha mulia dan maha agung. Ketiga, seorang yang hatinya selalu tertambat dengan masjid. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah. Yang kelima, seorang pria ketika dirinya dirayu untuk berzina oleh wanita bangsawan yang berwajah cantik, namun dia mengatakan, ini akhafullah, sesungguhnya aku takut pada Allah. Kemudian yang keenam, seseorang yang mengeluarkan sodakoh
secara sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Dan yang terakhir, seorang yang berzikir kepada Allah dalam kesunyian dan matanya mencucurkan air mata. Subhanallah. Semoga Allah karuniakan kepada kita semuanya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat akan berfirman, manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Pada hari ini aku menaungi mereka di bawah naunganku dan tidak ada naungan kecuali naunganku. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi secara khusus untuk orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, kalian tidak akan masuk surga sebelum beriman. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu? Jika kalian mengerjakannya, maka akan timbul rasa saling mencintai di antara kalian, yaitu sebarkanlah salam. Hadis riwayat Muslim. Jadi untuk menjalin silaturahim, persahabatan kita, maka tebarkanlah salam. Bagaimana apabila ada orang yang marah-marah ke kita dan sebagainya, maka renungkan dengan baik. Kalau dia sesama mukmin, maka segeralah kirim salam. Kalau tidak, titip ke teman kita kalau belum bisa WA langsung. Ya kan? Karena orang yang beriman itu bisa nyambung tali silaturahim dengan orang yang memutus tali silaturahim. Jadi berdasar hadis ini, insya Allah ketika kita kirim salam, maka dia akan membalasnya dan akan berbuat baik kepada kita dan tidak akan memutus silaturahim lagi. Hadis yang kelima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, ada seseorang yang mengunjungi saudaranya yang berada di desa lain karena Allah, kemudian Allah mengutus malaikat untuk menghadang dan mengujinya, namun orang itu tetap pada pendiriannya, kemudian malaikat itu berkata, sesungguhnya Allah telah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu karenanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini pentingnya silaturahim. Ternyata ketika kita akan datang ke rumah seseorang karena Allah akan mengunjungi siapa dan sebagainya, Allah utus malaikat bahwa Allah mencintai kamu. Nomor keenam, dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau menceritakan tentang sahabat Ansor, bahwa mereka tidak mencintai kecuali orang yang beriman, dan mereka tidak membenci kecuali orang munafik. Barang siapa yang mencintai mereka, maka Allah mencintainya. Dan siapa saja membenci mereka, maka Allah membencinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi orang-orang Ansor, dia tidak mencintai kecuali orang yang beriman, dan mereka tidak membenci kecuali orang yang munafik. Hadis ketujuh dari Mu'az radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, barang siapa yang saling mencintai karena keagunganku, mereka akan mendapatkan beberapa mimbar terbuat dari cahaya yang diinginkan oleh para nabi dan orang-orang yang mati syahid. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi mencintai sahabat-sahabat dengan baik karena Allah akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Sampai 11 hadisnya ini, sekarang ke-8. Dari Abu Idris Al-Khawlani, ia berkata, aku masuk Masjid Damsyik, di mana ada seorang pemuda yang giginya mengkilat. Orang-orang selalu mengelilingi di sekitarnya. Apabila mereka berbeda pendapat, mereka menyerahkan dan minta pertimbangan kepadanya. Maka aku bertanya mengenai pemuda itu. Dan dijawab bahwa pemuda itu adalah Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Mari kita perhatikan apa yang dikerjakan Mu'az bin Jabal. Pada esok harinya, aku pagi-pagi sekali datang ke masjid. Namun pemuda itu lebih pagi daripada aku. Dan aku dapatkan dia sedang sholat. Aku menunggunya sampai selesai. Dan mendatanginya dari arah depan. Aku ucapkan salam dan berkata kepadanya, demi Allah, aku mencintaimu karena Allah. Dia bertanya,
apakah benar karena Allah? Aku menjawab, ya karena Allah. Dia berkata, apakah benar karena Allah? Aku menjawab, ya karena Allah. Kemudian ia menarik ujung selendangku untuk mendekatkan aku kepadanya dan dia berkata, sambutlah berita gembira ini. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah yang maha memberi berkah, lagi maha luhur berfirman, kecintaanku tercurah untuk mereka yang saling mencintai karena aku, mereka yang berteman karena aku, mereka yang saling mengunjungi karena aku, dan mereka yang saling membantu karena aku. Hadis riwayat Malik. Jadi Mu'az bin Jabal ini luar biasa pemahaman hadisnya dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika ada orang mengatakan, aku mencintai kamu karena Allah, sampai ditanya 3 kali. Betul karena Allah? Betul karena Allah? Betul karena Allah? Maka yang terakhir dia menyampaikan, sambutlah berita gembira. Ya. Gembira dari Allah Subhanahu Wa Taala karena aku mendengar dari Rasulullah SAW. Allah yang maha memberi berkah lagi maha luhur berfirman, kecintaanku, kata Allah, tercurah untuk mereka yang saling mencintai karena aku, mereka yang berteman karena aku, mereka yang saling mengunjungi karena aku, dan mereka yang saling membantu karena aku. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, karena kita sangat mencintai penduduk masyarakat mujahidin Palestina. Karena Allah semata. Kita tidak berharap balasan dari mereka. Karena mereka orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadis ke-9 dari Abu Karimah Al-Miqdad bin Ma'di Karibah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila seorang mencintai saudaranya, beritahukanlah kepadanya bahwa ia mencintainya. Jadi ketika kita mencintai seseorang harus disampaikan ternyata. Tidak boleh hanya di dalam hati. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ke-10 dari Mu'az radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang tangannya seraya berkata, hai Mu'az, janganlah sekali-kali kamu lupakan setiap selesai sholat untuk membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berilah aku pertolongan. Pertolongan untuk selalu ingat kepadamu, bersyukur kepadamu, dan menyempurnakan zikirmu. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Ini jadi bacaan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, diriwayatkan lewat Mu'az. Dipegang tangannya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita senantiasa berzikir, bersyukur ya, pada Allah, dan husni ibadah dengan sebaik-baiknya pada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang pria duduk di hadapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada seseorang yang lewat di situ. Lalu orang yang duduk di hadapan Nabi berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai orang itu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kamu sudah memberitahukan kepadanya? Dia menjawab, belum. Beliau bersabda, beritahukanlah kepadanya. Kemudian dia menemui orang itu dan berkata, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Orang itu menjawab, semoga kamu dicintai oleh zat yang menjadikanmu mencintaiku karena Allah. Hadis riwayat Abu Daud. Demikian 11 hadis tentang mencintai Allah Subhanahu wa taala, tentang berteman, mencintai teman semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallahu khairan kepada Ustadz yang telah menyampaikan materi yang menyampaikan materi tentang bab 46 ya dalam Syarah Riyadhus Shalihin yang membahas tentang keutamaan mencintai seseorang karena Allah dan anjurannya. Lalu salah satu faedah dari hadis yang telah disampaikan adalah bahwa Allah akan menaungi mereka yang saling mencintai karenanya pada hari kiamat ketika tidak ada naungan kecuali naungannya. Hadis dari tadi yang tadi juga menganjurkan untuk menyebarkan salam sebagai cara untuk menumbuhkan kasih sayang di antara kaum muslimin yang merupakan dari
iman yang sempurna. Baik, mungkin kita akan ke sesi tanya jawab ya. Mungkin ada karena keterbatasan waktu, mungkin satu atau dua pertanyaan saja kepada Silakan. jamaah, dipersilakan. Silakan. Sudah pada mencintai karena Allah? Dari Zoom? Ya, silakan, Mas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Boleh perkenalan dulu. Izin perkenalkan diri saya. Saya Irfan Faiz dari Departemen Fisika. Ya, Izin bertanya, Ustaz, bagaimana cara kita mengetahui bahwasanya kita mencintai karena Allah, Ustaz? ya, Terima kasih, Ustaz. ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui bahwa kita mencintai seseorang itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi ada contohnya ya, Mu'az bin Jabal, ya kan, yang senantiasa ada di masjid, tempat masyarakat mengadukan masalah-masalahnya. Nah, ada seseorang yang tadi datang, tapi kan banyak masyarakat. Besok dia datang pagi-pagi. Ya. Kenapa dia datang pagi-pagi? Karena dia tahu bahwa itu orang hebat. Mu'az bin Jabal itu orang baik, orang hebat. Dia pagi-pagi datang, ternyata dia lebih pagi lagi. Dia sudah datang. Kemudian sedang apa? Sholat orangnya. Setelah selesai sholat, maka dia menemui dari depan, tadi diceritakan kan, menemui dari depan dan mengatakan, namamu adalah, kemarin udah tahu bahwa dia namanya adalah Mu'az bin Jabal. Aku mencintaimu karena Allah. Coba gimana mengetahui? Jadi mengetahuinya bahwa orang tersebut mencintai Mu'az bin Jabal karena ilmunya, karena kedermawanannya menyelesaikan masalah-masalah masyarakat. Dan yang ketiga tambah lagi, ternyata dia datang ke masjid pagi-pagi, sudah sholat lagi, mendahului dari dia itu. Jadi mencintainya itu karena apa? Karena akhlaknya, karena ilmunya, karena amalannya. Jadi kalau Mas mencintai seseorang karena itu, berarti kamu mencintai orang itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas. Silahkan kamu list nama-nama temanmu. Siapa tahu kamu mencintai teman-teman yang marbot di masjid. Luar biasa. Kalau orang-orang banyak kan habis kuliah lari ke kantin. Ini habis kuliah nyiapin persiapan sholat duhur. Nah, kalau kamu mencintai orang karena itu, berarti kamu mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga sebentar lagi kan kita akan masuk pemilihan wali kota, pemilihan gubernur, ya kan? Saksikan bahwa kamu mencintai calon wali kota, calon gubernur karena Allah. Karena apa? Orang tersebut rajin sholat. Orang tersebut adalah orang yang suka membantu dan menolong. Orang tersebut tidak menyekutukan Allah. Orang tersebut senantiasa sederhana. Nah, berarti kita akan mencintai calon pemimpin kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Mungkin kita buka satu pertanyaan lagi. Silakan. Assalamualaikum Yes. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, Ustadz, perkenalkan nama saya Indriani Murjana dari Aktuaria. Izin bertanya, bagaimana cara kita tahu kalau kita itu sudah menjadi pemimpin yang adil gitu? Kayak Gimana, misalkan, gimana? bagaimana cara kita mengetahui ketika kita sudah menjadi seorang pemimpin yang adil? Pemimpin yang adil. Iya. Hmm. Ya.
Mungkin cukup itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaannya. Bagaimana kita tahu bahwa kita adalah pemimpin yang adil? Karena setiap manusia itu adalah pemimpin. Wanita juga pemimpin rumah tangganya, ya kan? Bahkan pembantu rumah tangga pun pemimpin atas amanah-amanah yang dipikulkan oleh pemilik rumah terhadap rumahnya. Laki-laki sudah jelas, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin atas wanita-wanita yang menjadi istrinya dan anak-anaknya dan semuanya. Presiden pemimpin dari bangsa Indonesia. Gubernur pemimpin Jawa Barat. Wali kota, bupati pemimpin satu kabupaten. Bagaimana kita tahu bahwa kita itu adil apa tidak adil? Sumber keadilan adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau kita seorang bapak misalnya, ya, maka di dalam memberikan nafkah kepada istrinya dan anak-anaknya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW, itulah adil. Istri bagaimana? Taat kepada suaminya, menjaga diri ketika suaminya sedang pergi. Itu namanya pemimpin atau wanita yang solehah, adalah wanita yang adil. Memimpin dirinya, memimpin rumah tangganya dengan adil. Semua nasihat, pesan-pesan suaminya selama suaminya taat pada Allah dan Rasulnya, maka ditaatinya dengan sebaik-baiknya. Itulah wanita yang berlaku adil. Dan ketika kita meninggal dunia juga, hendaklah membagi harta warisnya sesuai dengan hukum waris yang ada di dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 12 dari Al-Quranul Karim. Jangan sampai menghibahkan semua hartanya kepada anak-anaknya saja, padahal anaknya mungkin hanya perempuan 2 orang, atau tidak punya anak, atau anaknya cuma 1, ternyata kakak dan adiknya kebagian. Kemudian bagian anak laki-laki ternyata 2 kali bagian anak perempuan. Tidak usah protes. Kalau sudah seperti itu, nasihatnya ketika dia meninggal nanti, bahwa orang itu adalah orang yang adil. Kamu berarti berlaku adil. Tapi kalau kamu masih suka, ngapain waris-waris, masa sudah zaman modern kayak begini, bagian perempuan separuhnya laki-laki, merendahkan banget. Berarti itu pola pikirnya saja sudah tidak mau adil. Ya. Tidak mau adil. Apalagi pelaksanaannya. Ya, demikian. Jadi adil itu adalah mau mengikuti Allah dan Rasulnya. Jadi bahasa Sundanya itu adalah kumaha Allah, kumaha Rasul. Itulah seorang yang adil. Kemudian yang tidak adil adalah kumaha kuring. Bagaimana aku? Terserah gue. Ya. Masa mesti mengikuti Allah? Nah, ternyata harus hati-hati untuk bisa selamat di dunia dan di akhirat. Kita harus wa yuslim wajhahu ilallah. Hendaklah berserah diri kepada Allah, wajahnya, dirinya, dan semuanya. Sami'na wa ta'na, itulah kamu sudah berlaku adil. Mungkin para wanita atau mahasiswi sekarang IPK-nya bagus-bagus. Ada yang 3,4, 3,5. Tapi suaminya nanti 2,0. Misalnya, suaminya 2,0. Jangan sampai terus mahasiswi yang jadi istrinya, saya kan IPK-nya lebih tinggi dari kamu, aku dong yang ngatur. Yang kayak gitu tidak adil itu tuh. Jadi walaupun IPK-nya 3,4, suaminya 2,0, tetap ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu adalah pemimpin kamu. Kamu hanya boleh usul ini dan itu, tapi ketok palu di tangan suami. Gitu. Berat enggak? Enggak berat lah, insya Allah. Karena suami itu menginfakkan hartanya. Ya, diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada istrinya. Nah, kamu para istri, kalau kamu kerja, uangnya dikasihkan ke suami, itu sodakoh. Tidak wajib. Tapi kalau memberikan, ya baik kalau suaminya kekurangan. Tapi kalau suaminya nggak kekurangan, kamu pakai sendiri untuk ngasih ke adik, ke kakak, itu kamu sah-sah saja. Tapi suami, walaupun kamu punya gaji, tetap yang memberi nafkah untuk makan, untuk pakaian, untuk tempat tinggal, tetap suami. Makanya harus bercita-cita menikah supaya menjadi pemimpin yang adil.
Gimana mimpin yang adil kalau tidak punya suami, tidak punya anak-anak, dan sebagainya. Demikian jawaban saya. Terima kasih.